Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar. Hari ini kita akan mempelajari si teorema Pitagoras dengan submateri teorema Pitagoras itu sendiri. Mari kita belajar. Let's go. Nah, di soal pertama kita ada soal kapal motor Borneo berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan ke menuju arah selatan ke pelabuhan B. Nah, di sini berarti teman-teman harus tahu nih arah mata angin itu dari mana ke mana tuh arahnya. Kemudian berbelok ke arah barat menuju pelabuhan C sejauh 150 km. Jarak pelabuhan C dari pelabuhan A adalah. Oke, kita menggunakan ilustrasi gambar. Teman-teman tahu arah mata angin ya? Ini kita bikin mata angin dulu biar teman-teman tahu. Utara, selatan. Utara selatan udah pasti tahu tuh. Ada lagunya kan? Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Gitu nggak? Nadanya saya lupa tapi dulu pernah diajarin itu seperti itu. Jadi utara, selatan, barat, timur. Gunanya buat apa? Nah, di sini kita gunakan. Kapal motor berlayar dari pelabuhan A. Kita menggunakan ilustrasi gambar ya, dari pelabuhan A ke arah selatan. Di sini A. Di pelabuhan A menuju ke arah selatan ke pelabuhan B sejauh 80 km. Kemudian berbelok ke arah barat menuju pelabuhan C. Barat berarti di sebelah kirinya. Di sini dia menuju pelabuhan si C sejauh 150 km. Yang dia tanya jarak pelabuhan C ke pelabuhan A. Nah, kalau sudah seperti ini, dia masuk di materi teorema Pitagoras. Fokusnya teman-teman ada di sisi miring. Sisi miringnya apa? AC. Maka kita buatkan dulu teorema Pitagorasnya. AC pangkat 2 sama dengan sisi yang lain. Ada AB dan ada BC. AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC yang ditanya jadi dia tetap sama dengan AB-nya 80 pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2. Nanti teman-teman gak usah terkecoh sama nolnya ya. 80 pangkat 2 kita bikin aja 8 pangkat 2 64. Nolnya dipangkatkan 2 berarti nambah 2 ditambah 15 pangkat 2 berarti 225. Nolnya pangkat 2 jadi 22.500. Maka AC pangkat 2 sama dengan berapa tuh? 28.900. Maka AC sama dengan akar dari 28.900. AC sama dengan, nah 289 itu akarnya berapa? 17. Nolnya ada 2 kalau diakarkan jadi gini. Maka jawabannya adalah C. Itu untuk soal yang pertama. Jadi kalau ketemu soal yang berkaitan sama arah mata angin, sebaiknya teman-teman hafal atau tahu si arah mata angin ini tadi. Oke? Oke, berikutnya. Sebuah menara mempunyai ketinggian 25,6 meter. Seorang anak yang tingginya 1,6 meter berdiri pada jarak 10 meter dari menara. Jadi, ini anggap ada menara. Ini ada menara. Terus di sini ada anak berdiri. Jarak menara sama anaknya berapa meter? 10 meter. Seorang anak tingginya 1,6. Ini tingginya 1,6. Ini tingginya 1,6. Terus menara
menaranya tingginya 25,6. Ia memandang puncak menara, jarak pandang ke puncak. Nah, anaknya tadi memandang menara, tingginya di sini, berarti ini kita giniin ya. Nah, dia mandang dari sini ke menara. Anggap aja bagus gambarnya ya. Berarti ini kan 10 tetap sama jaraknya. Ini 1,6, berarti ini 1,6, berarti di sini berapa? Ya, di sini 24. 25,6 dikurang 1,6. Berarti yang dia cari jarak pandang anak ke puncak menara. Jadi jarak pandang anak ke puncak menara. Karena ini nggak ada namanya, di sini saya kasih nama. Saya kasih nama di sini apa ya? K. Di sini K, L, sini M. Fokusnya ada di sisi miring, maka sisi miringnya adalah LM pangkat 2. Sisi yang lainnya ada KL sama ada KM. Biar teman-teman nanti nggak bingung, kok ini ada yang ditambah ada yang dikurang gitu. Baiknya kita tahu konsepnya, fokusnya hanya ada di sisi miring. Kenapa nanti dikurang dan ditambah, nanti kita coba next ke soal berikutnya, mana tahu ada contoh yang dikurang. LM-nya ditanya, maka di sini LM tetap KL-nya 10 pangkat 2 ditambah KM-nya 24 pangkat 2. LM pangkat 2, 10 pangkat 2 ya 100, bukan 20 ya. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. 24 pangkat 2 sama dengan 570. Nah, LM sama dengan 670. Maka LM akar dari 676, LM sama dengan 26 meter. Jadi baiknya kalau ada soal kayak gini, teman-teman bikinkan ilustrasi gambarnya supaya nanti ketahuan bentuknya seperti apa dan mana yang dihitung. Cara lebih mudahnya seperti itu. Nah, ini ada XX-nya. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga. Panjang sisi siku-siku. Jika panjang sisi hipotenusa itu apa? Hipotenusa ini sisi miring. Berarti ini sisi yang lainnya nih. 4X dan 3X ini termasuk sisi yang lainnya. Jika panjang sisi keliling segitiga tersebut adalah, kita bikinkan tuh segitiganya ya. Ini segitiganya anggap aja siku-siku. Karena hipotenusanya sudah dikasih tahu 35, ada 4X 3X, otomatis 4X itu di tempat yang panjang, 3X di tempat yang lebih pendek. Bikinkan teorema Pitagorasnya. Jangan terpaku hanya pada huruf, jangan dihafal AC pangkat 2 sama dengan enggak gitu. Jadi kalau nanti ketemu soalnya dengan huruf yang macam-macam, teman-teman tetap bisa mengerjakan. Saya kasih nama D, E, F. Ingat fokusnya di sisi miring. Sisi miringnya apa? EF. Maka di sini EF pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2 ditambah DF pangkat 2. EF-nya 35 udah tahu. 35 pangkat 2 sama dengan DE-nya di sini tulisannya 3X pangkat 2. DF-nya di sini 4X pangkat 2. 35 pangkat 2. Mari berhitung. 35 pangkat 2 sama dengan 35 kali 35. Sama dengan 3X dipangkatkan 2. Berarti 3X dikali 3X. Dapatnya 9X kuadrat ditambah 4X pangkat 2. Dapatnya 16X pangkat 2. Kita tulis lagi 1225 sama dengan 9 tambah 16 25X pangkat 2. Maka
Maka mencari X pangkat 2-nya sama dengan 1225 dibagi 25. Berapa X pangkat 2-nya? 49. Maka X-nya adalah akar dari 49. X-nya sama dengan 7. Berarti kalau diketahui DE-nya itu sama dengan 3X, maka 3 dikali 7. 3 dikali 7, 21 cm. DF sama dengan 4X, maka 4 dikali 7 sama dengan 28 cm. Yang ditanya keliling, maka keliling jumlahkan aja semua sisinya. Berarti DE ditambah EF ditambah DF. DE-nya berapa? 21. EF-nya berapa? 35. DF-nya berapa? 28. Maka hasil akhirnya adalah 8, 5, 13 tambah 1, 14. Simpan 1, 3, 6, 84 cm. Jadi kalau ketemu yang ada variabelnya, teman-teman jangan bingung dulu. Tetap pegang konsepnya bahwa dicarinya melalui teorema Pythagoras, fokusnya di sisi miring. Oke? Kita next ke soal berikutnya. Nah, dikaitkan sama belah ketupat. Jika belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC 48 dan keliling 100, luas belah ketupat tersebut adalah. Keliling belah ketupat, saya bikinkan notnya di sini ya. Untuk keliling belah ketupat itu sama dengan 4 kali sisi. Karena semua belah ketupat itu panjang sisinya sama. Kalau luasnya sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonal AC ini kita sebut sebagai diagonal 1. Berarti kita perlu cari si diagonal 2 untuk tahu luasnya berapa. Oke, kita bikinkan analogi gambarnya. Anggap aja bagus ya. Belah ketupat. Kalau dia bilang kelilingnya 100, ABCD dulu. ABCD. A, B, C, D. Kalau dia bilang kelilingnya 100, keliling sama dengan 4 kali sisi. Kelilingnya 100 sama dengan 4 kali sisi. Maka sisinya sama dengan 100 dibagi 4. Maka sisinya sama dengan 25. Nah, di sini nih dapatnya 25 nih. Ini 25, ini 25. Nah, dapatlah si keliling 100. Dia bilang diagonal AC 48, A ke C 48, tapi karena kita ini ada segitiga siku-siku nih. Ini kan siku-siku nih. Ini siku-siku. AC 48 berarti separuhnya berapa? Ini 24, ini 24. Maka kita mau cari si diagonal DB. Sebelum cari diagonal DB, ini misalnya saya buka, saya bongkar. Saya ginikan nih. Ini gini nih, saya ambil yang di bawah. Di sini C, di sini B, di sini saya kasih huruf T deh. Ini T nih. Maka di sini 24, di sini 25. Nah, kita mau cari TB. Nah, kalau tadi saya bilang teman-teman fokusnya di sisi miring supaya nggak bingung yang mana yang harus dikurang, yang mana harus ditambah. Jadi nanti berkurangnya tuh nanti di sini. Fokusnya tetap di sisi miring ya, saya tidak merubah. Jadi teman-teman nggak bingung. Sisi miringnya berarti BC pangkat 2 sama dengan sisi yang lainnya ada BT sama ada CT. BC nya 25, BT nya nggak tahu, masih ditanya.
CT-nya 24. Ini 25 pangkat 2 sama dengan 25 kali 25 itu 625. BT pangkat 2 ditambah 24 kali 24 576. Nah, kenapa dikurang? Karena kita mau cari BT. Cari BT berarti ininya harus habisnya 576. Gimana caranya supaya habis? Berarti di sini konsep keadilannya dipakai, sama dengan 576 dikurang 576. Habis kan ini? Kalau di kanan dikurang, di sini juga dikurang. 625 dikurang 576. Nah, ini sisa BT pangkat 2. Ini habis nih. 625 kurang 576 sama dengan 49. Maka BT sama dengan akar dari 49. Maka BT sama dengan 7. Nah, B ke T ini 7. Ini 7. B ke T, T ke D ini juga 7. 7 tambah 7, 14. Maka diketahui BD sama dengan BT ditambah TD, atau 7 ditambah 7 sama dengan 14. Ini sebagai diagonal 2. BD ini si diagonal 2, AC diagonal 1. Maka kalau kita cari luasnya, luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1/2 dikali diagonal 1-nya 48, diagonal 2-nya 14. Nah, teman-teman bisa coret salah satu nih. Misalnya ini kita coret sama ini jadinya 7. 14 dibagi 2 ya, 7. 8 kali 7, 56. 6 simpan 5. 28 tambah 5, 336 cm pangkat 2. Oke. Nah, belah ketupat lagi. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 30 cm. Oh, udah diketahui. D1 dan D2-nya 16 dan 30. Tapi yang ditanya keliling. Maka ilustrasi gambarnya kita buatkan belah ketupatnya dulu. Jangan begitu dipuji, karena gambarnya jadinya bagus banget. Nah, kalau mau cari keliling berarti kita butuh tahu si panjang sisi ini kan. Supaya nggak bingung, kita kasih nama dulu. Jangan fokus di nama-nama tertentu saja. Jadi kalau diganti hurufnya nggak bingung. K, L, M, N. Di sini saya kasih T kayak yang sebelumnya. 16 sama 30. 16 yang ini ya. Misalnya KM sama dengan 16, terus NL sama dengan 30. KM 16 berarti di sini 8, di sini 8. 16 kan? 16 bagi 2. NL 30 berarti di sini iya, ini 15, ini 15. Kita tarik satu segitiganya. Mau tarik yang sebelah mana? Tarik yang di atas aja boleh. Gini. Segitiga apa ini namanya? Kalau saya narik yang ini, T, ini T, ini L, ini M. Fokus di sisi miring. Berarti LM pangkat 2 sama dengan TL pangkat 2 tambah TM atau MT pangkat 2. LM pangkat 2 sama dengan TL. TL-nya berapa? Iya, TL-nya 15. TM-nya berapa? TM-nya 8. Maka di sini LM pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 64. LM pangkat 2 sama dengan 289. LM sama dengan pangkat dari 289. LM sama dengan 17 cm. Yang dia tanya keliling.
LM ini kan sisinya atau S itu tadi. Maka kalau ditanya keliling, keliling sama dengan 4 kali sisi. Maka 4 dikali 17. 4 dikali 17, 4 kali 7, 28. Sini 6. 68 cm. Jadi sama konsepnya. Teman-teman yang pasti tahu apa namanya? Yang pasti tahu dikaitkan dengan bangun datar apa, kebetulan ini belah ketupat, terus yang mana diagonal 1, mana diagonal 2 kalau memang dia belah ketupat. Kalau di teorema Pitagorasnya teman-teman tahu yang mana sisi miring, fokus di situ, baru jumlahkan kedua sisi yang lainnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu aja. Terkait dengan materi teorema Pitagoras, silahkan sambil diamati pelan-pelan. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.